titipkan koni rahakundini di Rusia. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, resmi menahan Hasto Kristianto atas dugaan suap dan upaya menghalangi penyidikan kasus Harun Masiku. Hasto diduga terlibat dalam penyuapan kepada pejabat Komisi Pemilihan Umum KPU untuk mengamankan kursi parlemen bagi Harun Masiku pada 2019. Selain itu, ia juga dituduh menginstruksikan Harun untuk melarikan diri dan menghancurkan barang bukti. KPK telah menetapkan Saudara HK sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 dik.01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, yaitu dengan persangkaan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Setelah penahanannya, Hasto menyatakan bahwa ia siap menghadapi proses hukum dan menegaskan bahwa kasus ini bermotif politik. Ia juga menyerukan agar keluarga Presiden Jokowi diperiksa terkait kasus ini. Menyesal, saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum, ya silakan. Artinya kan selama ini seringkali dikaitkan. Ya, sudah sering kan pernyataan seperti itu. Masa saya ulang-ulang terus? Ya, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum, ya silakan. Ini adalah penahanan politik. Dan ini adalah babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami. Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan perjuangan semuanya, terima kasih sudah menunggu dengan setia dari tadi pagi. Tentunya ini menunjukkan pada Pak Sekjen kita bahwa dia tidak sendirian. Bahwa dia tidak berjalan sendiri, dia tidak berjuang sendiri. Kehadiran kita siang hari tadi sampai malam ini adalah pesan pada Ketua Umum kita bahwa PDI Perjuangan tetap tidak sendirian. Kita tetap bisa bergandengan tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, peristiwa-peristiwa seperti ini sudah berkali-kali dialami oleh PDI Perjuangan. Kita pernah berkali-kali dihajar kiri dan dihajar kanan. Tapi pada ujungnya kita akan menangkan pertarungan ini. Penahanan Hasto memicu spekulasi tentang adanya dokumen rahasia yang melibatkan keluarga Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu, Profesor Koni Bakri mengungkap adanya dokumen yang dititipkan oleh Hasto yang diduga mengandung informasi sensitif tentang keluarga Jokowi. Dokumen ini disebut-sebut mencantumkan nama menantu Presiden, Bobi Nasution, dan putrinya, Kahiyang Ayu. Tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Titipkan koni rahakundini di Rusia. 1. Pembunuhan 6 laskar FPI atas perintah Jokowi. 1. Yang kedua, Jokowi menerima aliran judul dari Sambo. Yang kedua. Yang ketiga, suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 adalah 35%, bukan 58%. Yang keempat, Ibu Iriana minta Gibran harus jadi wapres dengan cara apapun, ya kan? Yang kelima, Jokowi mengantongi sekitar 1.000 triliun dari PSN, penjualan Kepulauan Halmahera, karena saya dengar ada sekitar 200 pulau dijual, ya kan? Kemudian pasir laut ke Singapura, ya kan?
setoran dirut BUMN. Nah, jadi dari 5 hal ini, menurut saya ini bocoran dari Connie Buckley di Rusia yang beredar luas di TikTok. Saya minta tanggapan istana. Sekali lagi, saya minta tanggapan istana dan minta tanggapan dari Joko Widodo. Jika tidak tanggapan, berarti benar barang ini. Nah, kalau ini benar, maka ketika pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan mendukung Jokowi, berkali-kali disebutkan itu dengan yel-yel, itu artinya bahwa dia mengundang rakyat Indonesia untuk segera menghentikan dia sebagai presiden. Itu pikiran saya. Kenapa ini harus dijawab semuanya ini? Meskipun keputusan MK itu adalah keputusan yang final dan mengikat, sebetulnya bukan kali itu. Salah satu hakim mengatakan tidak ada cawe-cawe. Kalau bos ini ngaku kok saya ini jadi presiden kalau didukung oleh Jokowi. Itu artinya dia mengumumkan, memberikan pengumuman, hei rakyat Indonesia, saya ini presiden kalau didukung oleh Joko Widodo di sampingnya itu. Nah itu. Nah jadi ini artinya bahwa perlu kita melakukan penekanan. Kita perlu mengirim delegasi, ya kan, selesai ini TPUA bersama dengan Komite Nasional Perempuan KNPBI KNPRI minta kami mengundang. Kan perlu klarifikasi dalam bahasa agama itu tabayyun. In ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah.